Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-10 ini kita semua masih diberikan kesehatan, hidayah, keimanan, dan mudah-mudahan dengan semua nikmat yang tercurahkan kepada kita semua, insyaallah menjadikan kita sebagai hamba yang mukminin, hamba yang muttaqin, dan hamba yang mukhlisin. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, malam ini saya diamanahkan untuk berbicara tentang hakikat iman, ilmu, dan amal soleh. 3 hal ini itu tidak pernah terlepas bagi kita umat Islam. Bahwa kita sebagai umat Islam, maka yang paling pertama diperkenalkan sejak kita lahir itu adalah iman. Itulah sebabnya mengapa setiap bayi yang baru lahir pasti diazani dan diiqamat di telinga kirinya. Apa hikmahnya? Sebagai langkah awal bagi setiap orang tua untuk menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Harapannya mudah-mudahan sewaktu anak itu tumbuh dan berkembang menjadi besar, maka keyakinan yang dimilikinya itu adalah keyakinan sebagaimana yang didengarkan di saat azan itu. Keyakinan bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar, dan diakhiri keyakinan la ilaha illallah. Hadirin berbahagia. Oleh sebab itu hadirin, keyakinan ini atau yang kita kenal dengan keimanan. Dan kalau kita lihat dari definisi keimanan itu, iman itu berasal dari kata amanah. Dan dari kata amanah ini menjadi aman. Dan dari kata aman ini juga berasal, perubahannya nanti menjadi amanah. Sehingga setiap orang yang beriman itu berarti akan mendatangkan rasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluarganya menjadi aman, tetangganya menjadi aman. Dalam dia berorganisasi, dia juga menjadi sumber keamanan bagi setiap anggotanya. Kalau dia kepala sekolah, maka guru, siswa, tendik menjadi aman karena keberadaannya. Karena apa hadirin? Karena keimanan yang dimilikinya. Dan demikian seterusnya, bahwa keimanan itu melahirkan keamanan. Dan dari keimanan juga sesungguhnya tercipta atau lahir yang disebut dengan amanah. Dan inilah yang paling kita harapkan sekali dalam kehidupan kita ini, bahwa siapapun kita, pada saat kita mendapatkan amanah dari siapapun, baik dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari orang tua, amanah dari atasan kita, maka sesungguhnya amanah itu adalah tanggung jawab yang harus mendatangkan juga keamanan. Jadi amanah apapun pasti lahirnya amanah, aman, rasa aman. Rasa aman itu berarti kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan. Nah ini hadirin, betapa pentingnya di dalam Islam itu disebut dengan iman.
Ya, jadi iman itu dalam bahasa definisi yang sering kita dengarkan itu adalah keyakinan di dalam hati, ya, bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Keyakinan di dalam hati bahwa Muhammad Rasulullah SAW yang diutus membawa ajaran agama Islam ini. Bahwa keyakinan seluruh malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya malaikat-malaikat yang diberikan tugas khusus yang berhubungan langsung dengan seluruh umat manusia dan alam ini. Ya, keimanan atau keyakinan terhadap kitab-kitab yang dibawa oleh para seluruh rasul, ya, nabi dan rasul. Ya, kita harus yakin bukan hanya Al-Quran yang harus kita yakini, tetapi seluruh kitab kita yang dibawa oleh para nabi juga kita harus yakini keberadaannya. Keyakinan terhadap apa? Hari kemudian, ya, bahwa kita umat Islam ini ujung-ujungnya kehidupan kita itu adalah hari kemudian atau hari akhirat. Keyakinan terhadap takdir, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang melahirkan, yang disebut dengan amanah. Orang yang bekerja, hadirin berbahagia, ketika keyakinannya betul, ya, keyakinannya betul-betul itu, maka pada ujungnya, ya, ataukah pada akhirnya manusia itu akan aman di dunia dan di akhirat. Nah, apa kaitannya dengan ilmu? Nah, ilmu ini, hadirin, di dalam Islam sangat tegas sekali. Sangat tegas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini sebagai satu yang prioritas sekali. Apa buktinya, hadirin? Ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima ayat, maka ayat itu adalah perintah tentang membaca. Perintah membaca itu adalah perintah tentang ilmu. Perintah membaca itu adalah perintah untuk menganalisis. Orang membaca, orang menganalisis, orang yang berpikir adalah orang yang senang dengan ilmu, ya. Dan orang yang senang dengan ilmu, pasti orang itu insya Allah akan berkembang. Nah, karena itu agama Islam sekali lagi mendorong kita siapa saja, mulai dari kecil sampai meninggal dunia. Kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk belajar. Ya, talabul ilmi faraidatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, diwajibkan bagi setiap kita semua ini untuk menuntut ilmu. Ya, baik muslim maupun muslimah. Utlubul ilma ilal mahdi, ya, ilal lahad. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke lahad. Ini membuktikan bahwa Islam itu sangat menganjurkan ilmu pengetahuan. Tetapi hadirin yang berbahagia, ya, bagi kita umat Islam, ilmu itu bukan hanya sekedar yang dibaca, ya. Bagi kita umat Islam, ilmu itu ilmu yang terkait dengan keimanan kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia kita. Nah, ini harus dipelajari. Ya, itulah sebabnya, ya, sekarang ini menurut saya dari dulu sampai sekarang orang tua kita itu, ya, seakan-akan memaksakan anak-anaknya untuk belajar mengaji. Apa tujuannya? Supaya anak-anak itu bisa mempelajari agamanya. Ya, hanya saja sekarang ini terjadi, ya, dari aspek jam belajarnya itu sudah mulai berkurang. Tapi tidak apa-apa, ya. Setiap orang tua tetap harus berusaha secara maksimal supaya anak-anaknya itu tetap belajar ilmu agama. Itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk mencari ilmu tentang agamanya. Jangan sampai anak-anak kita ini bagus ilmu dunianya, matematikanya bagus, tetapi dia sempajang. Ya. Bagus, dia kuliah di fakultas yang hebat,
tetapi sangat kurang ajar sekali sama orang tuanya. Dia tahu pernah puasa, tidak pernah mendoakan orang tua. Nah, yang kita harapkan adalah generasi yang soleh dan soleha. Generasi yang soleh dan soleha itu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Dan mungkinlah hadirin yang berbahagia, tanggung jawab menjadi generasi yang soleh dan soleha itu dibebankan semua kepada orang tua, kepada guru. Ya. Guru mana sanggup? Ya paling waktunya hanya 2 jam pelajaran agama. Sesudah itu masuk pelajaran-pelajaran lain. Nah, kalau bukan tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan agama ini, maka saya khawatir ya, ke depan anak-anak kita cerdas tetapi akhlaknya jelek. Pintar ya, mungkin dia pintar, bisa kaya karena usahanya tetapi tidak pernah mendoakan orang tua. Ini hadirin berbahagia. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam Islam ya, perintah untuk belajar ya, perintah untuk menuntut ilmu ini itu sangat ditekankan sekali. Ilmu ya, bukan hanya ilmu terkait dengan kehidupan dunia kita, tetapi yang paling penting juga ada ilmu yang terkait dengan kehidupan kita di akhirat. Nah, hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kepada kita semua, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, siapapun yang ilmunya bagus ya, ilmu dalam hal ini ilmu agama dan ilmu dunianya bagus ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Derajat bukan hanya derajat ya 1 derajat, tetapi derajat yang Allah Subhanahu wa taala juga sendiri tidak menentukan berapa derajatnya. Nah, ini hadirin kita bisa buktikan ya, kita bisa buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada orang pedagang tetapi dia berdagang dengan ilmunya, pasti jauh lebih sukses dengan orang yang berdagang berdasarkan instingnya. Ya. Kalau ada yang bekerja pekerjaan apapun, tetapi dia bekerja berdasarkan ilmunya, maka insya Allah ilmunya, pekerjaannya itu jauh lebih sukses. Contoh ya, contoh sekali lagi, kalau ada orang yang menggambar rumah, contoh ini ya, yang menggambar rumah, kemudian dia menggambar rumah bukan karena ilmunya, jadi sebenarnya mencajagar mata bolai ya. Jadi nape gambaran salah meman nih, perencanaan salah meman nih, apa sebabnya? Karena tidak ada ilmu. Tetapi ketika seseorang itu bekerja dengan ilmu ya, dengan ilmu insya Allah pekerjaan itu akan sukses. Itu membuktikan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang betul-betul berilmu itu. Jadi kesempatan bagi anak-anakku semua yang masih sekolah, yang masih kuliah ya, belajarlah dengan baik ya. Waktunya sangat singkat sekali. Di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, aliyah atau SMA 3 tahun. Berarti sudah 12 tahun. Nah, ditambah dengan perguruan tinggi 4 tahun. Berarti sekitar 18 tahun anak-anak kita itu belajar. Tetapi ya sayangnya sekarang ini anak-anak kita banyak yang belajar tetapi nama guru ya. Masih sekolah tetapi nama guru. Jadi ini menjadi tanggung jawab juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang ya. Jangan sampai anak-anaknya tidak pernah ditegur dalam sehari semalam karena dia tidak pernah belajar. Ya, banyak sekarang orang tua agar sibuk mengurus dirinya masing-masing. Tidak pernah menegur, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengarahkan anaknya belajar. Jadi anak-anak makro masih sekolah tetapi dia nangkan nama guru. Agak kira-kira nolongan ya, agak nolongan. Jadi ini belum terlambat. Godaannya anak-anak kita sekarang ini sangat tinggi. Ada HP, ada Android ya, dan ada macam-macam program. Dan itulah yang membuat anak-anak kita ini terlena. Mudah-mudahan hadirin berbahagia ya, kita semua insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk senantiasa belajar dan mengarahkan anak-anak kita ini menjadi generasi yang cerdas secara intelektual
ya, dan cerdas juga secara spiritual, dan cerdas juga secara keterampilan skill, ya. Dan dengan demikian ini menjadi modal yang terbesar bagi anak-anak kita ke depan untuk masa depannya kelak. Tetapi jawaban kesuksesan anak-anak itu sangat tergantung sekali sejauh mana kita mengawal anak-anak kita dalam berproses ini. Kalau bapak kalah dengan HP, maka watang anak-anaknya, ya. Jadi diarahkan terus, hari-hari ditegur, hari-hari diajak belajar dan sebagainya. Mudah-mudahan anak kita menjadi generasi yang cerdas, ya, cerdas secara akliah, cerdas secara batiniah hatinya, dan cerdas secara spiritual. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.